Dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan kemarin kita sudah membahas tentang toharoh. Bab 1 sudah selesai. Sampai sini mau ditanya untuk bab 1? Tidak. Bab toharoh, najis terbagi menjadi berapa? 3. 1. Pembagian air terbagi menjadi berapa? 7. Masih salah. Pembagian air terbagi menjadi berapa? Ada berapa? 4. 1. Plak. 2. Tahir ghairu mutahhir. 3. Musyammas. 4. Air mutanajis. Air mutlak terbagi menjadi berapa? 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Tahir ghairu mutahhir atau suci tidak mensucikan terbagi menjadi berapa? 1. 2. 4. 3. Sampai sini ada yang mau ditanya? Rukun tayamum ada berapa? Ayo. Ini Bapak ngulas yang kemarin sebelum Bapak lanjut bab 2. Rukun tayamum 4. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Rukun wudu ada berapa? 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Syarat wudu ada berapa? 1. 2. Sunnah wudu 1. Telinga 2. Jenggot. Baca bismillah. Tangan kanan kiri. Dan lain sebagainya. Ya. Kalau sunnah wudu banyak. Sekarang rukun mandi ada berapa? 1. 2. Ruku toharoh sudah selesai. Sekarang bab yang kedua yaitu menjalankan sholat fardu 5 waktu. Nih, situ kalian lihat. Sholatlah kamu sebelum kamu disolatkan. Sholat. Kalau kalian sesukses apapun kalau kalian tidak sholat, tidak ada guna. Bapak ulangi, meskipun kalian duit banyak, harta banyak, istri sikok baik, istri sikok baik, jangan banyak, maka tidak ada guna kalau tidak ada sholat. Ya, sesukses apapun kalau kalian tidak sholat, tidak ada guna. Kenapa? Kalau kalian sukses itu hanya sebatas dunia. Habis dunia, meninggal, selesai urusan. Tapi kalau kalian tidak sholat sampai akhirat. Boleh kalian cek. Kalau kalian atau punya kawan yang sholatnya lobang-lobang. Kadang sholat, kadang tidak. Kadang sholat, kadang tidak. Biasanya orang itu sering bermasalah. Di antaranya sering kena marah. Di antaranya nak ngapal susah. Perhatikan. Kalian boleh cek setiap pagi Selasa, Rabu, Kamis kalian kan ada jam ke 0 tahfiz. Tidak, jam ke 0. Kalian boleh cek sesama kawan. Kalau yang sholatnya banyak lobang, pasti hafalannya dikit. Tidak percaya? Silakan cek. Cari hafalannya yang dikit. Kau sholat lengkap tidak 5 waktu itu? Kemudian kalian tanya yang hafalannya banyak, kau lengkap tidak sholatnya?
Tinggal kalian apoyo cek sendiri ke kawan. Jadi sesukses apapun kalau kalian tidak sholat tidak ada guna. Itu bab 2 menjalankan sholat fardu 5 waktu. Ada berapa sholat fardu nak? 5 apa 6? 5 apa 6? 1 2 3 6 berarti. 5 apa 6? Terus Jumat termasuk zuhur. Ya. Jumat termasuk zuhur. Zuhur berapa rakaat? Jumat 2. Khutbah berapa kali? Oleh karena itu laki-laki yang sudah sholat Jumat tidak wajib lagi sholat zuhur. Ada di sini yang sholat zuhur setelah Jumatan, lanang, yang lanang. Tidak ada ya. Yang ada LKS silakan buka. Baca. Ya baca itu. Bawa nyuruh baca. Dari atas. Nanti dulu. Rukun Islam ada berapa? Ayo. 5 apa 6? 6 apa 5? 5. Yakin 5? Yang nomor 5? Ayo, yang nomor 5. Naik. Aja mampu. Yang 4. Zakat. 3 2 1. Pertanyaannya, kalau 5 ini terpenuhi dan memungkinkan, maka itu adalah Islam. Benar enggak? Syahadat, sholat, puasa, zakat, haji bila mampu. Ya, kalau tidak mampu berarti tidak. Bukan tidak Islam, nah. Ya. Islam itu tidak menyulitkan, namun jangan dianggap mudah. Ya, Bapak ulangi, Islam itu tidak menyulitkan, namun jangan dianggap mudah. Artinya, kalau memang duit ada, kesehatan ada, kemudian keamanan juga terjamin, wajib untuk haji. Tapi kalau seandainya salah satunya tidak ada, duit banyak, kesehatan tidak mengizinkan, maka tidak wajib. Wajibnya adalah haji badal nanti, karena dia duitnya banyak. Sudah terlepas daripada itu. Jadi syahadat, sholat, puasa, zakat itu wajib, ya enggak? Kalau kurang maka tidak Islam, bener enggak? Bener enggak? Nah, pertanyaannya, sejak kapan kalian Islam? Apa terpenuhi? Ayo, apa terpenuhi? Apa terpenuhi? Sejak balik, berarti sebelum balik tidak Islam. Ayo. Ayo. Kata agama. Ateis. Ayo. Apa? Kalau kan diazankan, berarti kalau manggil uang terus diazani Islam. Nah, misal bapak manggil uang kafir, ya. Bapak manggil azan, Allahu Akbar, azan. Langsung Islam. Islam enggak? Enggak kan? Berarti sejak kapan kalian Islam? Apa? Sejak kapan? Sejak enggak apa-apa, salah enggak apa-apa, Nak. Sejak 5 rukun terpenuhi. Kalau tidak terpenuhi berarti tidak Islam. Berarti kan? Sudah. Ada jawaban lain? Ada jawaban lain sejak kapan, Nak? Apa? Sejak keturunan. Sejak kapan? Kapan itu menunjukkan waktu? Sejak kapan? Terus umur 2 bulan, 3 bulan, 1 tahun, 2 tahun belum bisa bicara, tidak bisa syahadat dia. Belum Islam berarti.
Perhatikan. Islamnya kita itu sejak kita lahir. Kenapa? Orang tua kita Islam, berarti saat kita dilahirkan langsung Islam. Tidak harus lagi baca syahadat. Seandainya ada bayi meninggal 1-2 bulan atau bahkan dalam keguguran, jika orang tuanya itu Islam, maka kategori Islam. Sudah dijamin surgonyo. Apa nak? Ada nanya apa? Umak bak. Terus? Bapaknya Islam. Kristen. Terus yang ditanya? Ini apa? Campuran. Nanti kalau sudah balik, dia terserah. Ya, terserah dia mau pilih yang mana. Nah, nanti pembahasan. Pak, Islam dengan kafir bisa nikah? Agi pembahasannya. Mungkin ya, kalau ikut gereja yang perempuan atau yang laki-laki dia pindah agama. Apa nak? Berarti dia pindah dulu. Sudah, kita itu nanti pelajarannya untuk masalah nikah menikah. Ya, Islam rukun Islam ada 5. Di antaranya adalah sholat. Ya, kalau sholatnya ada berarti Islamnya ada. Sholat adalah tiang agama. Kalau tidak ada sholat berarti tiangnya ada. Berarti bangunannya ada. Kalian lihat bangunan setinggi apapun, semegah apapun pasti ada tiangnya. Tidak ada tiang mustahil bisa tegak. Ya, mustahil bisa sedekah. Pak, saya sedekah tiap hari ini, tapi tidak sholat. Susah, nak. Ya, susah. Pokok tiangnya Islam. Sampai sini ada nanya? Tidak. Ada. Lanjut. Yang kedua. Salat menunjukkan hubungan langsung antara seorang hamba dengan Tuhannya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Nah, sholat itu langsung kita berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita ngobrol, kita berdoa dengan Tuhan. Jangan dibuat mainan. Ini banyak di antara kalian sholat mainan. Iya karena abu dua, iya karena sain. Ihdinas sirat. Banyak tak? Nah. Kalau gatal garuk, tapi kalau ihdinas sirat, itu nyolek kawannya. Nah, biasanya itu sholat zuhur. Bapak lihat, laki dah. Nah, biasanya kalian sholat tuh kaki kawan dipijaknya. Nah, mainan seperti itu batal. Sudah, ada yang bertanya? Jadi sholat hubungan langsung dengan Tuhan. Jangan dibuat mainan. Jangan dibuat mainan. Bukan pahala yang didapat, malah dosa kalau dibuat mainan. Lanjut, yang ketiga. Orang yang melaksanakan salat wajib menunjukkan persatuan, pengabdian dan pengakuan atas keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kalian sudah sholat, kalian harus mengakui Allah Subhanahu wa taala. Artinya, di luar sholat pun kita harus merasa selalu diawasi Tuhan. Nah, pacaran ada Allah. Jangan sampai pacaran. Putuslah yang punya tuh. Sudah, sampai sini yang tanya? Apa HTS? Hubungan tanpa status. Intinya, kalau sampai sayang-sayangan itu dosa. Pak. Enggak pacaran, Pak. Dosa. Apa jedai nak? Apa jedai? Oh, berdosa. Sudah. Apa nak? Tidak boleh. Nanti takut kebablasan. Tidak boleh. Tidak boleh. Takut melewati batas. Tidak usah. Tidak usah ya, tidak usah sayang-sayangan. Belajarlah fokus. Nah, perhatikan.
Perhatikan. Kalau kalian rajin sholat, kemudian ilmunya mewadai. Ya. Perhatikan. Rajin sholat, ilmunya banyak, cerdas, kemudian berprestasi. Cowok atau cewek mana yang tidak galak? Ayo, Bapak tanya. Seandainya kalian terpenuhi itu, sholat lengkap, cerdas oke, prestasi oke. Sekarang pertanyaannya, cowok atau cewek mana yang tidak galak? Ayo. Seandainya dia perempuan, pasti yang cowok galak galau. Seandainya yang cewek, pasti yang cowok galak. Seandainya yang cowok, pasti yang cewek galak. Ngapa? Fitrah manusia. Tapi berpikirlah gimana caranya kalian terpenuhi tadi itu yang Bapak sebutin. Sholat, pinter, kemudian prestasi. Itu kalian capai dulu. Age cowok cewek pasti deketin. Nggak usah mikir, Pak cewek nggak usah sekarang, fokuslah belajar. Tanya apa nak? Lupa pertanyaannya. Kurang apa? Kurang ganteng. Iya Pak. Sudah. Kita lakukan juga loh Pak ya. Sudah sholat dan lengkap, pintar sudah, berprestasi sudah. Tapi tidak laga loh. Jadi duit. Ya. Nah, apalagi yang lanang. Pak, saya sudah sholat, pinter, cerdas, prestasi, tapi muka kurang mendukung. Nah, perhatikan, Pak, tapi muka kurang mendukung. Nah, perhatikan. Kalau sudah terpenuhi, Tina, ya, kalian cari gawean, benar, duit banyak, pasti cewek ngikut, meskipun jelek. Itu sudah pasti. Ngapa? Rata-rata cewek itu bukan matre, ya. Emang itulah manusia perempuan. Cowoknya yang kiri. Sudah. Kita udah bahas ke sana. Kita lanjut. Perhatikan, ya. Kita sholat, kemudian di luar sholat kita harus ingat apa larangan Tuhan kita. Di antaranya adalah pacaran. Ya, kita lanjut. Poin berikutnya. Pada Nabi Muhammad SAW, gerakan dan bacaan dalam dilakukan sesuai contoh Nabi Muhammad SAW. Tidak boleh menambah bacaan atau gerakan sholat di luar yang dicontohkan Nabi Muhammad SAW. Sholat itu perintahnya diterima langsung oleh Nabi saat ayo. Bapak ulangi. Nabi mendapat perintah sholat 5 waktu itu kapan? Astagfirullah. Bapak ulangi. Nabi pertama kali dapat wahyu, dapat perintah sholat kapan? Isra Mi'raj. Perhatikan. Semua ibadah itu perintahnya lewat ayat Al-Quran. Apa contohnya? Puasa. Itu ada ayat. Allah memerintahkan Nabi Muhammad beserta umatnya itu lewat ayat kutiba alaikumusiyam dan seterusnya. Ya, zakat pun seperti itu, haji pun seperti itu. Namun kalau sholat, Allah langsung memanggil Nabi kita bertemu langsung kepada Allah itu saat peristiwa Isra dan Mi'raj. Ini menunjukkan sholat sangat agung, sholat sangat penting. Dak pacak diwakil ke. Perhatikan ya. Kalau yang lain itu melalui perantara malaikat Jibril, yaitu ayat. Tapi saat sholat tidak pakai perantara, langsung. Dosa perantara saat sholat, dapat perintah sholat langsung saat Isra Mi'raj. Jelas sampai sini? Ada yang mau ditanya? Apa nak? Apa sholat tidak? Sholat lah nak.
Apa? Di musola. Itu musolanya sudah Bapak tambah wudu untuk yang laki-laki, itu bisa digunakan saat sholat zuhur. Baliknya lah mau sama seperti biasa. Balik itulah. Tidak tahu Bapak. Sampai sini ada tanya? Apa nak? Di stok. Terus? Tidak boleh. Misal, perhatikan. Pak, sholatnya di stok. Nah, gini maksudnya nak. Perhatikan. Sholat subuh, misal sekarang subuh, mumpung semangat, sholatnya 7 kali. Bapak ulangi. Sholat subuh, Allahu Akbar, sampai salam, tegak lagi, berdiri lagi, sholat lagi, sampai 7. Nanti seminggu ke depan tidak sholat, tidak boleh. Ya, Bapak, apa? Tidak diperbolehkan sholat nyetok. Sholatnya per hari. Jelas? Asar memang lagi tidak bisa sholat lagi. Asar tidak bisa sholat. Iya, Lagi mano? Lagi apa? lagi di jalan. Lagi OTW di jalan. Terus berhenti nak. Terus. Gitu loh. Dikodok, diganti. Terus yang ditanya apa? Perhatikan. Kawan kalian nanya, Pak, misal asar ada gawe dan lain sebagainya, entah lupa, walhasil asar tidak sholat, ya, maka maghrib langsung sholat maghrib baru sholat asar. Boleh tak? Wajib, bukan boleh, wajib. Bapak ulangi, misal asar tidak sholat, entah dia lupa, entah dia sengaja. Kalau sengaja berarti dia berdosa. Kalau lupa tak masalah, kecuali yang lupa yang diperbolehkan oleh syariat. Lupa atau sengaja, kemudian sampai masuk waktu maghrib, maka maghrib dia wajib sholat maghrib dan sholat asar. Pak, niatnya Pak, kodoan menjadi adaan. Ataupun tidak diganti tak masalah. Jelas sampai sini? Bukan boleh, namun wajib. Jelas? Oh yuk, ganti yang pojok tuh. Baca. Bapak nyari yang belakang biar dia baca dak. Salam. Kan. Terus artinya, ini dalilnya. Tunaikanlah zakat. Nah, perhatikan. Kata sholat berasal dari bahasa Arab yang memiliki arti doa. Jadi Bapak ulangi ya, segala doa itu disebut dengan sholat secara bahasa. Namakan Allahumma barik lana fima razaqtana, itu adalah sholat. Tapi secara bahasa. Ya, Bapak ulangi. Doa, ya, sholat termasuk doa secara bahasa. Sama halnya kayak gini. Bapak katakan kalian itu semuanya puasa. Pak, saya udah puasa. Bapak katakan puasa kalian. Apa itu puasa? Kalian tidak makan, tidak minum, itu puasa. Secara bahasa. Secara istilah, secara syariat, tidak. Ngapa? Puasa itu tidak makan, tidak minum, dan meninggalkan hal-hal yang membatalkan puasa dari subuh sampai maghrib. Itu disebut puasa secara syariat. Salat secara bahasa itu adalah doa. Namun secara syariat tidak. Doa salat secara syariat adalah perbuatan dan ucapan atau ibadah yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Itulah
sholat secara istilah, secara syariat. Sampai sini ada yang bertanya? Dalilnya ini Al-Quran. Wa aqimus shalah wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Sampai sini ada yang tanya? Di LKS kalian itu ada? Ada yang tanya? Jadi wajib untuk mendirikan sholat, menunaikan sholat. Ganti sebelahnya. Ain dan fardu kifayah. 1. Individu. 5 waktu. 2. Namun sebagian kategori ini adalah simpen kacau tuh. Nanti Bapak ambil tak bekacau tuh lah ngapo, tak pede dengan muka dewe. Fardu itu terbagi menjadi 2, fardu ain dan fardu kifayah. Bapak ulangi, fardu itu terbagi menjadi 2, 1 fardu ain, 2 fardu kifayah. Fardu ain itu per individu, artinya tidak boleh diwakilkan, individu. Contoh, seandainya sholat zuhur termasuk ain apa kifayah? Bapak ulangi, zuhur termasuk ain apa kifayah? Jumat, ain apa kifayah? Kifayah apa ain? Ain ya. Individu. Jadi tidak boleh diwakilkan. Pak, saya sholat zuhur capek pak, habis begawe pak, keringetan habis olahraga pak, panas pak. Jadi bapak sholat zuhur 2 kali, sika untuk bapak, sika untuk saya. Maka tidak boleh. Siapa yang mengerjakan, dialah yang dapat. Siapa yang meninggalkan, dialah yang berdosa. Tidak boleh diwakilkan. Kenapa? Individu. Jelas sampai sini? Kalian subuh dibangunin oleh wong tua. Mana anak-anak? Subuh. Kalian ngomong, mak masih ngantuk mak. Mama be sholat subuh 2 kali. Sika untuk mama, sika untuk aku. Tidak bisa. Ya. Kenapa? Individu. Jelas sampai sini? Jelas ya, siapa yang mengerjakan, dialah yang dapat. Siapa yang meninggalkan, dialah yang berdosa. Jelas? Ada yang tanya? Ada. Yang kedua, fardu kifayah. Kifayah itu artinya boleh diwakilkan. Cukup. Nah, si kok baik yang mengerjakan, maka yang lain tidak berdosa. Contoh, diantaranya adalah sholat jenazah. Ya, sholat jenazah. Kalau seandainya di daerah kalian, di desa kalian ada wong meninggal, maka satu desa kalian wajib menyolati, wajib mengurus jenazah itu. Jelas? Namun sholat jenazah ini boleh diwakilkan satu saja, sudah kifayah, sudah kafah, sudah cukup. Jelas sampai sini? Jadi kalau saya ada yang meninggal, Pak, saya capek Pak, baru balik dari sekolah, baru balik dari madrasah, Bapak bayi yang nyolati jenazah, boleh tak? Boleh. Berdosa tak? Tidak. Ngapa? Sudah ada yang mewakili, meskipun itu hanya 1 orang. Tapi kalau tidak ada sama sekali, keseluruhannya berdosa. Contoh, seandainya di MTS ini ada yang meninggal, maka seluruh MTS, laki-laki ataupun perempuan, berkewajiban untuk menyolati. Apa ulangi ya? Seandainya di MTS ini ada yang meninggal, laki-laki ataupun perempuan wajib menyolati jenazah. Namun, jika ada 1 orang yang mengerjakan, meskipun itu perempuan, maka yang lain tidak berdosa. Kenapa? Cukup diwakilkan.
Jelas? Ada yang tanya? Sudah tahu perbedaan antara ain dengan kifayah? Kalau ain itu individu, siapa yang mengerjakan dia dapat. Kalau kifayah, siapa yang mengerjakan saja yang dapat. Yang tidak mengerjakan tidak dapat apa-apa. Dosa? Tidak. Pahala? Ya tidak. Kalau tidak mengerjakan. Jelas? Netral. Sampai sini ada yang tanya? Ada. Kita lanjut. Baca. Syarat sah salat. 1. Suci dari hadas kecil maupun hadas besar. 2. Suci badan, pakaian, dan tempat salat dari najis. 3. Menutup aurat. 4. Sudah masuk waktu salat. 5. Menghadap kiblat. Lanjut sebelahnya. 1. Islam. 2. Beliau. 3. Beliau. 4. Suci dari najis dan 4. Bagi wanita. Terus 5. 5. Sampainya Sampainya tanpa Islam kepalanya. kita bahas yang kelihatan anak. Tidak. Syarat wajib. Syarat wajib sholat. Yang ada LKS silakan dibuka. Yang ada LKS Halaman 20. halaman. Syarat wajib sholat. Artinya kalau salah satu ini tidak ada pada diri kalian, sholat tidak wajib. Bapak ulang ya. Salah satu tidak ada dari antara kalian ini, 5 perkara ini, maka sholat itu tidak wajib. Yang pertama, Islam. Kalau tidak Islam berarti tidak wajib. Ada tidak pada kalian sekarang satu ini? Kalau ada, poin pertama wajib, sudah ada. Kita dari poin yang kedua, baligh. Tahu itu baligh? Ada berapa tanda baligh? Ada berapa tanda baligh? Ada berapa tanda baligh? Ayo. Ada berapa tanda baligh? Ada 2. Ada berapa? Yang dari MI, mana dari MI? Dari MI mana? Ada berapa? Dari SDIT, ada berapa tanda baligh? Tanda baligh. Ada berapa? 1, 2, 3. Alim obatnya nian. Siko beda apa? Tanda baligh ada berapa? 6. Ada tilu. Ono telu. Siji. Enak telu. Siji ya apa? Apa ya? Apa yang pertama? Apa? Suara besar. Nah, itu tidak menjadi tolak ukur. Jakun. Kalau udah tumbuh cak mana? Apalagi yang hayo ya, itu tidak tumbuh ininya biasanya. Jakunnya. Yang halo yang jadi ini tahu, bencong. Kadang nggak tumbuh, berarti tidak balik-balik. Berarti kan tanda balik itu ada 3. Yang pertama, laki-laki ataupun perempuan mimpi basah. Nanti dulu. Sabar. Belum Bapak jelasin. Sabar. Laki-laki dan perempuan mimpi basah atau keluar sperma. Ini banyak yang terjadi pada laki-laki, berbeda dengan perempuan. Ya, Pak, apa perempuan memungkinkan? Memungkinkan tapi kecil kemungkinan. Pak, kalau laki-laki lebih besar. Jelas sampai sini? Jelas ya. Jadi, kalau yang pertama belum terpenuhi, berarti masih belum wajib. Yang kedua, ini 9 tahun ya. 9 tahun ke atas, 9 tahun lebih. Yang kedua, haid. Perempuan 9 tahun lebih.
usianya harus 9 tahun ke atas. Kalau di bawah 9 tahun sudah mengalami haid, itu bukan darah haid, darah fasad, ataupun darah rusak atau darah penyakit. Kalau di bawah usia 9 tahun. Jelas sampai sini? Yang berikutnya, laki-laki ataupun perempuan usia 15 tahun. Kalau salah satu di antara 3 ini belum terjadi sama kalian, maka sholat, puasa, tidak wajib. Satu saja. Ya. Ingat ya, bukan keseluruhan, tapi satu saja itu sudah menjadi baligh. Bapak ulangi, satu saja pernah terjadi sama kalian, maka kalian sudah baligh. Pak, saya yang perempuan, Pak, saya mengalami haid saat SD kelas 5. 5 usia berapa kira-kira? Kelas 5 SD sudah haid, maka sudah baligh saat itu. Dari saat kelas 5 SD. Pak, saya haid kelas 4. Umur berapa berarti? Umur 9. Jadi saat kelas 4 SD sudah baligh. Pak, saya haid haid usia kelas 3 SD. Kelas berapa? Usia berapa? 8. Berarti belum. Berarti harus periksa ke dokter. Itu penyakit. Apa? Usia 8 tahun masih. Jelas? Sampai sini Anda tanya? Jadi Bapak ulangi. Ketiga ini kalau tidak terjadi salah satu saja sama kalian, maka sholatnya tidak wajib. Ada yang di sini ada wajib sholat? Yang perempuan sudah wajib semua? Tidak wajib. Pak, tidak wajib Pak karena belum mengalami. Tidak apa-apa. Dosa tidak? Tidak. Pak, kalau cah itu dana sholat zuhur Pak, kan tidak wajib Pak. Pak, dana sholat subuh kan tidak wajib Pak. Perhatikan. Mungkin kalian sering dengar, Pak, kalau tidak sholat wong tua yang dosa. Pak, kalau sholat wong tua dapat pahala. Sering dengar cah itu tidak? Sholatlah age wong tuanya berdosa. Tidak? Sering kan? Istilah itu benar. Kalau kalian tidak sholat, wong tua kalian berdosa. Namun tata letak berdosanya itu penyebabnya yang mana? Ya dah. Perhatikan. Kalau seandainya kalian belum balik, dalam artian belum kewajiban untuk sholat, maka orang tua wajib mendidik, menyuruh, memerintah, mengajari tentang sholat. Kalau seandainya wong tua itu sudah melakukan, kalian yang engel-engel, kalian yang susah dididik, tidak galak sholat, maka wong tua tidak dosa, kalian pun tidak dosa. Contoh, perhatikan. Kalian lah disuruh wong tua, nak sholat lana, lah dimarah iyo, lah dilempar sendal misal, suruh sholat, suruh pergi ke musola, lah disebat pulo, sholatlah, lah nyuruh wong tua ya, ngajarilah sudah. Namun kalian masih engel-engel, masih keluar rumah, bukan ke musola, ke rumah kawan, main FF di situ, main FF, maka wong tua tidak dosa karena sudah menyuruh. Kalian pun tidak dosa. Kenapa? Karena tidak wajib. Ini kalau tidak ada ya. Kalau sudah ada disuruh atau tidak wajib sholat. Tanggungan sendiri. Jelas? Ada yang tanya sampai sini? Tidak ada ya. Yang kedua, wajib itu yang ketiga adalah waras, sehat akal. Nah, kalau kalian pengen tidak dosa. Pengen kalian sholat dah wajib. Pengen tak sholat biar dah wajib? Ketawa-tawa dewe lah di jalan. Hehehe. Ada wajib sholat itu. Sering ketawa aja itu. Ada wajib berarti. Ayo ngobrol dengan kalau kacau mungkin latihan pidato, ngobrol dengan pohon, ketawa dengan pohon. Tidak wajib sholat sudah. Ngapa? Tidak waras. Enak, tidak berdosa. Pengen kalian? Tidak sholat tapi tidak dosa. Pengen tak? Nah, yang belakang. Yang belakang. Pengen tak? Tidak sholat tapi tidak dosa.
Pengen? Enak ndak sholat? Ndak dosa? Pengen ndak? Apa? Apa udah pengen? Ya, kalau pengen gilo lah. Akidah wajib. Kalau di akhir rong gila itu mana, Pak? Apa nak? Di akhir rong gila. Ya waras nak. Terus yang ditanya apanya? Misalnya rong gila itu yang mana? Masuk surga atau neraka wong gila itu nanti yang dihitung, yang dihisap ketika dia mulai balik sampai dia meninggal. Sampai dia mulai gila. Contoh seandainya laki-laki ya. Contoh seandainya laki-laki gila usia 16 tahun. Ya, usia 16 tahun. Sudah balik enggak? Nah, berarti dari 15 ke 16 inilah yang dihitung. Sampai ini kalau sampai meninggal maka ini free. Apa? Dak kate dosa pahala lagi loh. Yang dihitung agak hanya 1 tahun. Dari dia balik sampai dia gilo. Kalau dia gilo dari bayi usia setahun, 2 tahun atau katakanlah 10 tahun, free terus. Rokib atid nganggur. Ayo, apa nak? Nah, oh, pengen? Misalnya anak yang berkebutuhan khusus Apa nak? anak yang berkebutuhan khusus Kebutuhan khusus yang cak ini, yang ini, cak mana? Sudah. Intinya seseorang itu wajib untuk melaksanakan sholat apabila bulughud dakwah, sampainya dakwah yang ini itu sudah terpenuhi. Kalau tidak terpenuhi maka tidak wajib. Contoh yang berkebutuhan khusus diajari camano pun ngengkel. Tahu tidak? Diajari satu, ayo ruku, dah galak ruku, dak mudeng. Tak? Kebutuhan khusus atau kata biasanya sekolah SLB. Itu kebutuhan khusus. Kira-kira kalau diajari sampai tak? Tidak kan? Berarti wajib tak? Ya tidak. Kalau memang benar-benar tidak sampai. Ngapa? Otaknya tidak bisa nyerna. Disuruh baca Fatihah, alham. Dah selesai. Nah. Wajib salat? Tidak. Apa nak? Yo, kalau dah kata dosa. kan dia nakal, Pak. Apa nak? Sudah. Kalau gilo ini nak disengaja. Apa ada sengaja gilo nak? Apa ada sengaja gila? Niat. Nawaitul gilo lillahi ta'ala gitu. Sudah. Yang berikutnya syarat wajib yaitu suci haid nifas bagi perempuan. Kalau haid perempuan tidak wajib sholat. Jelas? Bapak ulangi yang perempuan. Kalau perempuan lagi halangan haid tidak wajib sholat. Bahkan kalau sholat berdosa. Ngapa? Lagi haid. Jelas? Kalau kotor. Pertanyaannya wajib diganti tidak? Wajib diqadha tidak? Ayo, wajib diganti, wajib diqadha dah yang perempuan nih. Apa alasannya ndak wajib ganti kalau sholat? Karena sudah kotornya. Bapak kasih contoh lain. Kalau puasa wajib ganti tidak? Ngapa wajib ganti? Karena puasa itu wajib. Terus kalau sholat? Kalau sholat? Ayo. Kalau sholat wajib ganti tidak? Perhatikan. Kalau sholat tidak wajib ganti. Kalau puasa wajib ganti. Pak, ngapo Pak? Sholat wajib, puasa wajib. Itulah bukti kasih sayang Tuhan kepada kaum perempuan. Kasihan kalau yang perempuan itu suruh ganti. Sehari 5 rakaat atau sehari 5 kali sholat 17 rakaat. Kalau dikali 17 dikali misal seminggu 17 rakaat kali seminggu kali 7, nah berapa?
Entok yang ada ya lah. Terlalu banyak rukuk sujud. Jelas sampai sini? Ada yang tanya? Ada. Yang berikutnya, sampainya dakwah Islam padanya. Misal, Pak, rumah saya misal ada di tengah hutan. Tengah hutan. Yang mana? Sinyal lah kate. Masih primitif, tahu primitif? Yang ya masih itu. Yang ngajari dah kate, maka sholat itu dah wajib. Kan ya? Dak wajib kalau dakwahnya tidak sampai. Namun untuk zaman sekarang tidak ada alasan. Namun zaman sekarang tidak ada alasan untuk mengatakan tidak ada yang ngajarin. Sama cak kalian, Pak, saya tidak hafal bacaan tasyahud at-tahiyatul, tidak kata yang ngajarin. Nah, sekarang itu sudah canggih. Tinggal kalian buka YouTube tasyahud. Nah, keluar lagi, ikutilah, belajarlah di situ. Tidak ada alasan lagi kalian, Pak, tidak kata yang ngajari. Jelas? Pak, niat sholat dah hafal. Buka YouTube, buka internet. Niat sholat zuhur, maghrib, asar, subuh, keluar semua di situ. Jadi tidak ada lagi alasan. Sampai sini ada yang tanya? Tidak ada. Jadi kalau salah satu dari 5 perkara ini tidak ada pada diri kalian, sholat tidak wajib. Bapak ulangi ya. Tidak ada salah satu saja, sholat tidak wajib. Jelas? Dan syarat sah sholat. Pengen kan sholat kalian sah? Pengen tak? Baca. 1. Hadas terbagi menjadi 2, kecil dan besar. Hadas kecil adalah hadas kecil buang air kecil. Kalau buang air besar? Hadas besar. Kok sudah lupa? Ini kemarin. Nah, sebenarnya bab 1, hadas kecil, hadas besar. Hadas besar mewajibkan mandi, hadas kecil wajib wudu. Bapak cari yang simpel. Jadi seorang yang pengen sholatnya sah, wajib punya wudu, wajib suci. Jelas? Kalau masih halangan ataupun belum mandi wajib, tidak sah mandinya, tidak sah sholatnya. Jelas? Ada yang tanya? Yang kedua. Suci badan, pakaian dan tempat sholat dari najis. Pakaian, badan, tempat wajib suci. Kalau najis tidak sah. Bapak ulangi, kalau najis tidak sah. Misal baju kalian, mohon maaf, dalaman kalian, ciput kalian yang perempuan nih, najis tidak sah. Ya, apalagi yang laki-laki ini, yang biasanya yang kencing gak cebok. Yang laki-laki ini, yang kencing tidak cebok, maka celananya atau bajunya, pakaiannya najis. Dibuat untuk sholat tidak sah. Awas ya, yang laki-laki, yang kencing tidak cebok, tidak sah sholat kalian. Yang ada dosa. Jelas? Ada yang tanya? Ada yang tanya? Tidak ada. Kemudian tempat sejadahnya wajib suci. Kalau sejadahnya najis tidak sah. Jelas? Badan ini biasanya kalau yang ke masjid, ada tidak kalian yang sholat ke masjid maghrib atau isya? Maghrib atau isya? Nah, karena di luar mungkin banyak nyamuk. Kalian tepok nyamuk, tok. Habis itu kalian lap. Najis apa suci? Najis apa? Ayo. Masih salah. Bapak ulangi ya. Nah, sholat maghrib ya. Ada nyamuk, lah gemuk, kalian tepok. Nah, darahnya cepas, ya dak. Kalian lap pakai tisu. Sring. Suci apa najis? Najis apa suci? Suci apa najis? Najis apa? Mutawasito yang mana?
Mutawasito yang mana? Apa? Hukmiyah. Mutawasito dibagi dua, ainiyah dan hukmiyah. Yang Bapak contohkan tadi hukmiyah. Jadi wajib dicuci. Jelas sampai sini? Yang ketiga, menutup urat. Salah. Aurat bukan urat. Nutup aurat. Laki-laki, aurat dari mana sampai mana? Kalau saat sholat. Dari pusar sampai kaki. Pusar sampai kaki. Ada lagi. Sampai mata kaki. Ada lagi jawaban lain yang laki-laki. Pusar sampai lutut untuk laki-laki. Jadi yang laki-laki seandainya sholat, meskipun itu sholat Jumat, hanya pakai sekian sampai sekian, sah sholatnya. Pak, udah pakai kaos pak, udah pakai peci pak, sah sholatnya. Kalau kalian tanya sah atau tidak. Namun adab akhlak tidak ada. Jelas? Jadi Bapak ulangi, laki-laki auratnya dari pusar hingga lutut. Kalau seandainya yang laki-laki sholat hanya menutup pusar sampai ke lutut, sholatnya tetap sah. Namun adab akhlak tidak ada. Jelas? Kalau perempuan auratnya sampai mana sampai mana? Yang perempuan dari mana sampai mana? Sampai sini. Dari mana? Dari sana sampai sini. Sudah, sampai itu baik jawabannya. Dari sini sampai sini. Kecuali muka sampai sama telapak tangan, ya. Yang perempuan kalau sholat wajib menutup aurat sekujur tubuh kecuali muka dan telapak tangan. Ingat ya, sekujur tubuh kecuali muka sama telapak tangan. Kalau seandainya ada yang terlihat sedikit saja, maka tak sah sholatnya. Jelas? Oh, terutama yang perempuan nih, yang tidak pakai daleman, yang tidak pakai heben, tidak pakai ciput. Keluar satu helai sini keluarnya, rambutnya keluar, tidak sah. Ngapa? Aurat perempuan. Sini, perhatikan, yang perempuan biasanya sebelah sini itu rambut ada, sebelah sini biasanya rambut ada. Nyelip di sini. Itu tidak sah kalau terlihat. Kenapa? Rambut perempuan termasuk aurat. Perhatikan. Kemudian mukena kalian, perhatikan. Kalau terlalu pendek, ganti. Biasanya saat sujud, telapak kaki yang perempuan itu terlihat. Ya tidak? Ganti. Kalau udah mau ganti, pakai kaos kaki. Pak, boleh dah Pak, pakai kaos kaki? Boleh. Asal kaos kakinya suci. Sudah. Asal suci. Kalau najis tidak sah. Perhatikan ya. Perempuan kalau sholat wajib pakai mukena apa tidak? Wajib. Yang perempuan. Kalau pengen sah perempuan wajib pakai mukena tidak? Wajib ada? Wajib apa tidak? Tidak wajib nak pakai mukena nak. Perhatikan. Perempuan sholat tidak wajib pakai mukena. Wajibnya nutup aurat. Seandainya Pak saya lagi perjalanan, Pak saya sedang perjalanan Pak, ada di jalan, atau Pak saya lagi ke ladang, ke hutan, ke mana saja terserahlah, tidak bawa mukena, tidak jadi alasan untuk tidak sholat. Jadi sholatlah meskipun pakai celana, kemudian kakinya pakai kaos kaki, kerudungnya dibenerin, jangan sampai terlihat, tangannya pakai sarung tangan. Pak, tidak bawa Pak, pakai asoy yang hitam, jangan yang bening. Kalau yang bening itu masih terlihat auratnya. Pak, tidak bawa kaos kaki Pak, bungkus asoy. Sah, asal aurat kalian tertutup.
Kalau udah tertutup, dasar. Meskipun pakai kalian mukena, Pak, saya pakai mukenanya tipis nian. Nah, sampai terlihat rambutnya, sampai terlihat warnanya itu sampai terlihat. Gerasa. Kenapa? Aurat belum tertutup dengan sempurna. Jelas sampai sini? Kemudian yang berikutnya, telah masuk waktu sholat. Ini kayak tadi pertanyaannya. Siapa nanya tadi? Oh, Pak, sholatnya di apa tadi? Di stok. Nah, telah masuk waktu sholat. Kalau di stok, tidak bisa. Pak, sholat zuhur 7 kali. Seminggu ke depan tidak sholat karena sudah di stok. Tidak bisa. Pak, saya wudhu 2 kali, Pak. Akhirnya kalau kentut masih ada siko. Tidak bisa. Tidak bisa di stok. Pernah nyetok dah kalian? Yang nanya. Pernah nyetok sholat? Pernah nyetok wudhu? Tidak boleh ya. Oke, Pak, nak nyetok wudhu, mumpung ada di tempat wudhu, airnya deras, nak wudhu 1, selesai, wudhu lagi. Oke, kentut masih ada. Jadi, ya. Jelas sampai sini? Yang berikutnya, menghadap kiblat. Kalau tidak menghadap kiblat, itu tidak sah. Di antaranya, kalau kita sholat dalam keadaan normal, sehat, maka yang mengharuskan menghadap kiblat itu adalah dada. Kalau keluar dari kiblat dasar. Ini banyak ya. Ini banyak. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ada enggak? Dasar yang itu. Yang salah seperti ini, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina, dasar. Ya. Apalagi subuh, pernah kalian salat subuh di masjid atau musola? Allahumma amin, kunutnya. Pernah tak? Nanti ada pembahasannya. Itu makruh kalau dibuat mainan dan seterusnya. Kalau buat mainan batal. Sudah sampai sini ada tanya? Jadi wajib menghadap kiblat kalau sholat kalian pengen sah. Jelas sampai sini? Syarat wajib sholat ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 5. Bapak ulangi, syarat wajib sholat ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Syarat wajib sholat ada berapa? 1, 2, 3. Yang itu diam. 4, 5. Kita tes yang laki-laki dengan yang perempuan. Mana kuat hafalannya? Yang laki-laki. Syarat wajib sholat ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Yang perempuan, syarat wajib sholat ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Syarat wajib sholat ada berapa? 1, 2, dah ingat. 3 dah tahu. Ada berapa? Astagfirullah. Coba yang ngomong keras-keras. Astagfirullah. Coba tanya. Syarat wajib sholat ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Mantap. Saya itu. Syarat sah sholat ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Sudah hafal? Syarat sah sholat ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Syarat sah sholat 1, 2, 4, 5,
Mana? Ini yang depan malah diem ini. Ada berapa? Syarat sah salat. Ada 5. 1. Lupa. 2 ada ingat. Apa? Jangan bisi-bisi. Cari Google loh, Mbak. Ada berapa? 1. Suci dari hadas besar hadas 2. suci pakaian maupun Badan. maupun 4. tempat sholat. 3. 3 menutup aurat. 4. Suci. Ayo. Menghadap. 5. Balik. 4. Apa 4? Masuk salat. 5. Hafal yang belakang hafal. Hafal lah. 2 tuh. Ayo lagi. Syarat. Karena waktunya sudah habis, perhatikan. Sebelum Bapak nutup, Bapak lanjut dulu sedikit. Rukun salat ada berapa? 13. Yakin? Yang ada LKS silakan dibuka. Ada berapa? Sebelum Bapak tutup. Yakin? Yang ada LKS dibuka. 12. Apa? 12 apa 13? 12 apa 13? 12. 12. Nah, yang mana yang benar? 12 apa 13? Yang benar adalah 13. Yang di LKS itu kurang 1. Marah, takbiratul Ramadan. Kurang mana? Ada di LKS itu tertib nak. Baca salam yang pertama. Ayo. Ada di situ dibaca makanya. Ada di situ. Perhatikan. Ini ndak ada nak. Di LKS kalian itu ndak ada. Di LKS kalian itu antara 9 dan 10 itu dijadikan 1. 9 dan 10 itu dijadikan 1. Yang benar tetap jadi 2. Silakan kalian pecah. Oke, kalau seandainya ada soal, maka jawabannya 13. Ayo ditambah LKS kalian, yang LKS. Ya, tambah. Yang LKS ditambah. Nah, nomor 9 tetap. Kemudian kalian tulis. Nomor 10, 11-nya kalian coret. 10-nya kalian coret. Tambah nomor 10. Kemudian yang 11 jadi nomor 12, yang 12 jadi nomor 13. Apa nak? Sudah? Kurang yang nomor 10 nak. Membaca tasyahud akhir, di situ yang di kalian di LKS itu digabung. Tidak? Ya, tapi dipisah. Nomor 10 membaca tasyahud akhir. Nomor 11 baru membaca salawat. Nomor 12 membaca salam pertama, 13 tartib. Jelas sampai sini? Ada yang mau ditanya? Apa nak? Yang inilah, kok dicoret yang itu nak. Ini hal yang membatalkan sholat anakku. Dibaca anakku. Nah, di sini ini jadi 1. Tambah di sini 10. Membaca tasyahud ini ganti 11, ini ganti 12, ini ganti 13. Gantilah. Nah. Biar cepet. Ini ganti 11. Ganti 12. Ganti 13. Ini ganti 10. 9, 10, 11 dan seterusnya. Yo, di LKS itu ada nak. Sudah sampai sini ada tanya? Untuk rukun salat kita akan bahas pertemuan berikutnya. Bapak akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.